Yang Yesus lakukan kalau kita baca dari Injil Lukas, mulai dari pasal yang bagian yang pertama ayat 2 dan seterusnya, tadi tidak kita baca, yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan minggu lalu saudara-saudara bacaan kita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan kemudian ini jadi ribut. Tapi apakah Yesus berhenti? Tidak. Dia tetap melakukan itu bukan karena keras kepala, bukan karena cari gara-gara, tapi karena dia tahu bahwa Sabat itu justru untuk peduli, membebaskan orang yang tertindas, menolong orang yang lemah. Maka dia melakukan itu tetap pada hari Sabat, sekalipun ini akan jadi bahan pembicaraan, jadi buah bibir orang banyak. Tapi supaya orang ingat pelajaran itu. Kadang-kadang orang dengan kontroversi, orang jadi belajar, jadi berpikir, jadi oh iya ya. Jadi Yesus tidak menyerah pada tekanan masyarakat, dia menggunakan pandangan orang-orang yang memperhatikan dia pakai untuk mengajar. Kalau Yesus cuma mencari popularitas, maka dia akan bersikap sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat supaya dia disukai. Tapi dia tidak melakukan itu demi kebaikan. Lalu Yesus juga mengajarkan bagaimana sikap orang seharusnya ketika mereka diundang sebagai tamu dalam perjamuan. Dikatakan, hendaklah kamu jangan duduk di tempat yang terhormat ya. Jadi perjamuan-perjamuan saat itu, ini mungkin saudara-saudara bertanya, oh hari Sabat orang kumpul-kumpul, katanya Sabat nggak boleh bekerja. Jadi memang benar pada hari Sabat orang nggak boleh bekerja, tapi mereka boleh makan. Biasanya makanannya sudah disiapkan di hari Jumat. Nah karena nggak boleh bekerja, cuma makan boleh, maka mereka melakukan makan-makannya itu sambil halal bihalal, kumpul bareng ya dengan para tokoh agama, pemuka masyarakat. Lalu kemudian ada yang ceramah, ada yang khotbah ya, bergantian semua giliran ngomong atau gini. Dan kemudian saudara-saudara ada juga orang-orang yang datang, orang-orang yang itu ya, yang lumpuh, yang miskin, yang tersingkirkan dari masyarakat. Mereka datang untuk mengharapkan belas kasihan bisa makan pada hari itu. Nah, saudara-saudara, pada saat itu makanya Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada perjamuan ini karena ada orang sakit datang. Tapi juga ada orang-orang yang datang memang untuk duduk di tempat yang terhormat. Karena kelihatan ya siapa yang duduk di sebelah kanan tuan rumah, di sebelah kiri itu artinya dia penting atau calon pemimpin dan sebagainya. Lalu Yesus katakan, justru jangan begitu. Dan ini bukan soal masalah etiket ketika kita pergi diundang pesta, tapi ini adalah masalah sikap hidup. Sekali lagi perjamuan ini adalah simbol dari kehidupan kita bersosialisasi, bermasyarakat. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, di kantor, di gereja, di sekolah, di lingkungan rumah tangga, jangan merasa diri paling penting. Jangan merasa diri patut dihargai, patut dihormati, patut diterima kasihi. Tapi justru ambil tempat yang paling rendah. Kalau memang ya, dan ini saudara bukan berarti pura-pura rendah hati ya. Kadang-kadang ada orang pura-pura rendah hati, tahu sih dia bakal disuruh maju ke depan, dia sengaja enggak deh, nggak usah ya, atau gitu ya. Oh saya mau jelek gitu supaya orang bilang enggak bagus kok, enggak jelek, enggak bagus gitu ya. Biar dipuji bagusnya itu lebih sering, apa jadi berulang-ulang gitu. Bukan rendah hati pura-pura. Tapi sebetulnya ini sikap kita ketika kita bergaul, ketika kita di tempat kerja, di gereja, di lingkungan rumah tangga, kita jangan merasa yang paling keren, yang paling dibutuhkan, yang paling pintar, yang paling bijaksana. Tapi anggap yang lain lebih utama. Dan ini bicara soal kerendahan hati. Yesus juga bicara soal kalau kamu mengadakan perjamuan, jangan mengundang kerabatmu yang kaya, yang bisa membalas, bahkan yang bisa memberi hadiah yang hebat-hebat. Tapi justru undanglah orang-orang yang dikatakan yang cacat, yang lumpuh, yang buta, yang miskin, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk membalas. Itu baru kamu bahagia. Dan di sini Yesus bicara bukan sekali lagi bukan soal masalah kalau gitu kalau pesta ulang tahun saya nggak boleh mengundang saudara saya kaya semua, bukan begitu saudara-saudara. Tapi maksudnya kalau kita mau berbagi hidup, kalau kita mau berbagi berkat, jangan berbagi berkat dengan orang yang bisa membalas, tapi dengan mereka yang tidak punya apa-apa untuk membalas, orang asing yang mungkin butuh bantuan. Ini keramahan, membuka diri, berbagi hidup dengan orang yang lain. Dan saudara, satu hal lagi yang Yesus bicarakan dari kaitan
perjamuan ini masih dalam perjamuan yang sama, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Tadi tidak kita baca dalam bacaan Injil kita, tapi Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu ibarat sebuah perjamuan, di mana seorang raja mengadakan perjamuan dan dia mengundang orang-orang untuk datang. Nah, kenapa kerajaan Allah digambarkan sebagai perjamuan? Saudara-saudara, saya katakan tadi perjamuan ini bukan soal makan, tapi soal kehidupan bersama. Ya, kemenska, persekutuan, paguyuban, kemasyarakatan. Nah, saudara, kenapa kerajaan Allah diibaratkan sebagai perjamuan? Karena di situ ada persekutuan, ada keterhubungan. Persekutuan bukan berarti persekutuan di gereja yang kalau hari Sabtu kumpul nyanyi atau persekutuan wilayah, bukan itu saja. Tapi persekutuan dalam arti manusia berkumpul bersama, saling terkait, saling peduli, saling menjaga. Dan persekutuan dalam arti luas ini harusnya hadir di tengah masyarakat. Ya, kita hidup bertetangga ini kan kita saling menjaga. Kalau kita lewat lihat tetangga kita, rumahnya udah malam lampu belum nyala, pintu pagarnya kebuka, masa kita diam aja? Demikian juga saudara, bahkan kalau kita lagi nyetir, berkendara di jalan, kita kan juga sebetulnya saling menjaga. Kita nyetir bukan hanya memastikan kita nggak kecelakaan, tapi kita juga tidak mencelakakan orang lain, begitu ya. Saling menjaga, saling mempedulikan, saling memperhatikan. Masyarakat, kerajaan Allah, ibarat sebuah persekutuan. Dan di dalam kerajaan Allah, di dalam perjamuan itu, maka terbuka tempat untuk berbagai perbedaan, kemajemukan. Dan orang yang ada dalam kerajaan Allah juga harus terbuka terhadap perbedaan. Yesus sudah memberi contoh. Dia mau bergaul dengan orang yang berbeda pandangan dari dia. Yesus juga mau bergaul dengan orang yang dianggap rendah, memungut cukai, dan sebagainya. Kerajaan Allah adalah persekutuan yang terbuka, bukan yang eksklusif, bukan yang pilih-pilih orang. Dan di dalamnya ada kesetaraan. Perjamuan baru bisa dinikmati kalau semua orang sebetulnya mendapat bagian yang setara. Saudara-saudara, kalau pernah diundang pesta, ya, tapi ada yang bagian di dalam rumah, ada yang bagian di tempat parkir mobil. Ya, saudara kebagian yang di tempat parkir mobil, mungkin 15 menit juga udah mau pulang, udah pulang aja lah. Kenapa saya nggak dapat tempat yang di dalam yang pakai AC? Kenapa saya di tempat yang panas? Ya, saudara-saudara, perjamuan baru bisa dinikmati kalau ada kesetaraan. Dan kerajaan Allah ini sebetulnya kita hidupi mulai dari sekarang sebagai gereja. Gereja adalah gambaran kerajaan Allah tersebut. Dan untuk itu saudara-saudara, saya mau bicara soal tata nilai kita di GKI Surya Utama. Tema kita hari ini soal kerendahan hati dan keramahan sebagai pengikut Kristus. Dan dalam hal ini, dua hal ini sebetulnya yang terkandung dalam tata nilai kita. Saudara-saudara, tahu nggak sih kita punya tata nilai? Moga-moga tahu ya. Tahu nggak tata nilainya apa? Kalau nggak tahu gampang saudara-saudara, di warta tuh tiap minggu ada di halaman paling belakang ya. Dan kalau masih susah gitu ya, aduh iya sih tahu tapi nggak ingat-ingat, saudara-saudara udah dibikinin singkatannya. Ini dibikinin singkatannya sama anak-anak multimedia, anak-anak muda kita. Singkatannya Osana Peter, pengosongan diri, kesadaran diri, kesederhanaan, kepedulian dan keterbukaan ya. Jadi bisa dong ya, nggak ada alasan dong ya untuk nggak tahu, nggak peduli ya, nggak ingat gitu, susah, gampang, cuma 5. Dan sebetulnya saudara-saudara lebih gampang lagi, ini bisa diwujudkan dalam sikap rendah hati dan ramah. Nah, saya mau bicara soal apa yang kita baca hari ini, Injil Lukas, kitab Amsal, surat Ibrani. Ini bicara soal pertama-tama pengosongan diri. Bagaimana kalau kita punya kesempatan untuk bergaul dengan orang yang hebat, tapi kita harus memilih untuk kita mau memilih bergaul dengan mereka yang tidak terpandang, itu butuh pengosongan diri. Nah, sebenarnya pengosongan diri ini atau kerendahan hati sebetulnya adalah bentuk kerendahan hati. Bagaimana kita tidak menganggap diri lebih penting, patut dihargai, patut dihormati, dan bukan minder. Ya, orang suka berpikir rendah hati sama minder itu beda tipis. Memang benar, kelihatannya beda tipis. Sama-sama enggak lah, saya di belakang aja. Enggak lah, saya mau nggak ada bagus-bagusnya. Tapi bedanya begini saudara-saudara, kalau orang minder itu biasanya sulit jadi berkat, karena biasanya juga sensitif, jadi gampang tersinggung. Dan kadang-kadang orang minder munculnya justru tinggi hati, sombong, karena sebetulnya dia tidak nyaman dengan dirinya.
Maka pengosongan diri perlu ditemani dengan kesadaran diri. Sadar diri itu maksudnya apa? Sadar bahwa kita ini orang berdosa. Sadar kita ini bukan orang baik. Sadar kok ya, kalaupun kita tampak baik, sebetulnya kalau orang tahu isi hati kita, orang melihat kita kalau lagi sendirian, kalau lagi nyetir mobil, kita tuh gak ada baik-baiknya ya, gampang marah, suka dengki dan sebagainya dan sebagainya. Sadar bahwa kita orang berdosa. Tapi juga sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang lebih besar daripada dosa-dosa kita, daripada kejahatan hati kita, dan sadar bahwa kita hidup dalam anugerah, sehingga kita tidak menganggap diri lebih hebat daripada yang lain, karena kita sadar kita ini tidak hebat. Kita sadar bahwa kita ini penuh dengan kegagalan, kesalahan, tapi juga tidak rendah diri, tidak merasa tidak berarti, tidak berharga, karena kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan untuk itu kita mengosongkan diri, karena Tuhan mengasihi kita untuk menjadi alatnya. Nah saudara-saudara, ini bicara soal kerendahan hati.